Selamat datang kembali pada YouTube Martin Kanginan. Anda sudah mempelajari bagaimana memecahkan masalah pertama yang mengalami gerak rotasi saja dengan kasus tadi papan yang jatuh ke tanah. Nah, pada masalah 2 ini kita akan bicara dinamika benda tegar. Ya, sebelum memasuki ini, kalau Anda nanti senang, silakan di-subscribe, like dan komen supaya Anda bisa memperoleh video-video pembelajaran kita yang akan kita upload setiap hari. Dan juga supaya kita bersemangat untuk menghasilkan karya untuk kemajuan seluruh siswa di Indonesia dalam pemahaman fisika, kimia, dan matematika. Masalah 2 ini akan kita ambil dari soal SIMA UI 2016 yang ada di penuntun buku Fisika Jilid 2, ya. Penuntun belajar Fisika Jilid 2 yang saat ini sedang dicetak pada masa mungkin bulan pertengahan ya mungkin akhir September ya baru bisa terbit. Ya. Ini dari penerbit Ramawidya ya buku soalnya. Tadi sudah dari buku Teori Fisika Erlangga ya. Jadi 2 buku itu memiliki keistimewaan masing-masing. Nah, sebelum kita membuat soal ini, seperti yang saya bilang sebelumnya, Anda harus paham gaya berat, ya. Saya harus paham apa itu gaya berat, apa itu gaya normal, apa itu gaya gesekan tali dan gaya gesekan dan apa itu tegangan tali. Ya, silakan ditonton ini pelajaran kelas 10. Kalau Anda kurang paham. Ya, nah. Terus sebelumnya kita masuk ke sini juga ada masalah. Ini akan kita selesaikan untuk 2 soal biar Anda tahu bedanya ya. Jadi ini masalahnya seperti ini. Masalah di SIMA UI ini adalah seperti ini. Ini ada tanah atau lantai lah ya. Kemudian di sini pusatnya. Perhatikan ini pusat masanya di sini. Jadi benda kalau ini kita silinder, sebut silinder. Silinder ini akan berotasi terhadap pusat massa ya, perhatikan, terhadap pusat massa. Ya, jadi kalau tidak diengsel, benda pasti akan berputar terhadap pusat massa. Kalau tidak diengsel, ya. Kalau mau berputar tidak terhadap pusat massa ya harus diengsel. Nah, perhatikan, kalau Anda beri gaya di sini ya, ini yang kasus kedua nanti. Kalau Anda beri gaya di pusat massa, apa yang terjadi? Gaya ini tidak akan menyebabkan putaran, ya. Gaya ini tidak akan menyebabkan putaran. Dia hanya akan menyeret, ya, menyeret. Dia akan menyeret dulu, ya, menyeret dulu. Awalnya dia akan menyeret. Nah, apa yang terjadi? Di sini kalau diseret, berarti di titik ini silinder akan menggesek lantai ke sana. Nah, silinder akan menggesek lantai ke sana. Ini bekerja pada lantai ya, atau ya lantai kalau ini lantai. Bisa tanah, bidang datarnya. Jadi bekerja pada lantai, maka lantai akan membalas dengan gaya yang sama besar. Itulah aksi reaksi. Nah, ini yang bekerja pada silinder. Inilah yang bekerja pada silinder, ya. Inilah yang bekerja pada silinder. Sehingga kalau Anda meninjau silinder, maka gaya yang mempengaruhi silinder ini ada 2. Satu gaya yang Anda berikan di pusat massa, dan kedua gaya gesekannya ke kanan. Ya. Nah, tentu Anda tanya, bagaimana kalau seperti soal SIMA UI ini, ya, kita beri gaya tidak di pusat massa. Bisa di sini, bisa di sini. Di sini kebetulan gayanya di ujung, ya, 20 Newton. Ya. Nah, bagaimana gaya geseknya? Perhatikan pusat massanya di sini. Nah, ketika Anda beri gaya tidak di pusat massa, maka gaya ini akan merotasi. Ya, sesaat dia akan cenderung merotasi. Dia akan merotasi ini ke sini. Nah, ya kan? Pusat massanya kan diputar kan? Begini kan? Terhadap pusat massa. Apa yang terjadi? Silinder ini akan menendang. Di titik ini ya, kalau ini titik A, dia akan menendang. Nah, menendang lantai ke kanan. Jadi gaya geseknya ini, gaya gesek lantai akan ke kanan. Beda kan di sini? Kalau di sini gaya gesek lantai ke kiri. Ini ke kanan. Apa yang terjadi? Lantai akan menggesek dia ke kiri. Nah, jadi gaya geseknya ke kiri. Ya, ini adalah gaya gesek yang bekerja pada silinder. Ya, dia akan cenderung melawan penyebabnya kan? Itu alami. Kalau ini berusaha memutar ke sana, maka gaya silindernya akan memutar ke sana.
ya, supaya putarannya terjadi suatu waktu akan membuat silinder ini berputar dengan baik. Itu yang kita sebut tidak slip. Itu yang kita sebut tidak slip. Ya. Kemudian apa hubungannya syarat tidak slip? Itu penting juga ya, syarat tidak slip. Tidak tergelincir. Ya, syarat tidak tergelincir adalah kalau kita cerita gaya, maka percepatan pusat massa, di sini kan akan ada percepatan pusat massa. Ya, kalau dia gayanya ke kiri ya percepatan pusat massanya akan ke kiri. Ini akan sama dengan R kali alpha. Inilah syarat tidak slip, ya. R kali alpha, ya. Nah, untuk sistem kita yang simetris silinder, R ini bisa kita ganti jari-jari. Ya. Itulah dua hal yang perlu Anda perhatikan ya. Nah, ini kita akan pelajari dua-duanya supaya Anda bisa membedakan, meresapinya ya. Dan itu keluar di soal SBMPTN dan UN ya. Ya inilah soalnya SIMA UI ini ya. SIMA UI seperti ini ya. Oke, jadi Anda perhatikan soalnya SIMA UI 2016. Tali tak bermassa dililitkan pada sebuah silinder. Jadi silinder dililitkan tali ya. Kemudian di ujung tali ini ya, silinder masanya 4 kilo, momen inersianya 0,02 kg meter kuadrat. Diketahui ya. Jadi Anda nggak perlu ngitung momen inersia, sudah diketahui. Seperti terlihat pada gambar. Ketika tali ditarik dengan gaya 20 Newton, ini talinya ditarik dengan gaya 20 Newton, silinder menggelinding tanpa slip. Jadi ada kata silinder menggelinding tanpa slip. Ya, ini artinya rumus ini dipenuhi. Ya, A pusat massa sama dengan R kali alpha. Ya, sebetulnya syarat ini itu untuk A tangensial. Tapi kalau benda itu berotasi terhadap lantai, lantainya kan diam. Karena lantainya diam itu A tangensial sama dengan A pusat massa. Nah, kalau Anda nanti di olimpiade, ini lantainya nggak diam. Misalnya Anda menggelindingkan di truk, papan truk yang sedang jalan. Atau Anda menggelindingkan di papan berjalan. Nah, itu soal olimpiade. Ya, kita tidak akan ke sana. Oke? Ya. Di atas lantai kan, lantai tidak ini. Jadi ini akan menyatakan sebetulnya rumus ini adalah percepatan pusat massa itu akan sama dengan R kali alpha. Itu maksudnya, berlaku. Berapakah percepatan pusat massa silinder? Jadi kita ditanya berapa percepatan pusat massa ini. Ya. Itu. Ya. Nah, mari kita lihat. Ya. Jadi ini soalnya ya, bisa kita jajarkan seperti itu. Jadi ini silinder. Ya. Ini silinder. Ini pusat massa. Karena diberi gaya gini, maka gaya ini akan memutar ke sana kan? Ya. Sehingga tadi kita tahu karena dia memutar sini, dia akan menendang lantai ini ke kanan. Ya, pas di titik ini, dia akan menendang lantai ke kanan. Maka lantai akan membalas ke kiri. Jadi gaya geseknya adalah ke kiri. Ya. Gaya gesek pada silinder. Ya. Gaya gesek ini akan menghasilkan rotasi yang berlawanan. Ya. Kalau ini nanti kita kasih nama plus, ya karena ke arah gerak, ya kita anggap aja arah gerak. Ya jadi kita tidak perlu searah jarum jam berlawanan arah jarum jam ini. Ini kebetulan dia bergerak ke sana. Jadi rotasi yang putaran pertama plus, ini nanti akan menghasilkan rotasi ke sana min, ya toh? Rotasi ini min. Oke. Diketahui semua jari-jarinya saya rubah 10 cm jadi 0,1 meter. Oke. Silinder menggelinding tanpa slip di atas lantai, artinya ini dipenuhi ya. Persamaan ini dipenuhi. R-nya tentu R besar ya, jari-jari. Oke, diketahui ya 0,1. Oke, nah sebetulnya pertama Anda harus tahu gaya apa yang bekerja pada benda ini. Ya, gaya apa yang bekerja pada benda ini yang diletakkan di tanah ini. Ya, gaya apa? Ya, perhatikan porosnya di sini. Oke, ya. Nah, dia bergeraknya kan horizontal ya. Nah, kalau untuk gerak lurus yang berpengaruh hanya yang horizontal atau yang mempunyai komponen horizontal. Nah, kalau Anda perhatikan sebetulnya di sini ada gaya berat, ya. Tapi gaya beratnya nggak kita ini ada gaya berat sebetulnya kan di sini ada gaya berat. Ya. Anda gambar boleh, tapi gaya ini tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh terhadap arah gerak karena arah geraknya horizontal dan juga tidak berpengaruh terhadap torsi
Kenapa? Karena dia melalui poros. Ingat, gaya yang melalui poros tidak punya torsi. Yang kedua, nah ini kan bersentuhan. Kalau bersentuhan apa yang terjadi? Akan ada gaya normal di sini. Gaya normal pada silinder. Tapi sekali lagi gaya normal ini juga nggak ada gunanya. Ya. Kenapa? Karena gaya normal ini torsinya 0 melalui poros. Kedua, dia tidak mempengaruhi gerak karena tidak punya komponen sejajar dengan lantai. Ya, jadi dengan demikian gaya yang berpengaruh hanya P20 Newton dan gaya gesek. Ya, hanya ada 2. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika Anda seret begini? Maka silinder akan berotasi sambil maju ke sana kan? Ya, maju ke sana. Maju ke sana anggap aja positif. Ya kan? Kemudian rotasinya ke sini. Ya, positif. Nah, gerak maju ya, gerak maju itu tentu menyatakan hukum 2 Newton untuk gerak lurus, yaitu M kali A. Ya, hanya A pusat massa. Ya, jadi A pusat massa itu kita ganti supaya sederhana, ganti aja A lah. Itu ya. Nanti ada lagi torsi ya, nanti ada torsi. Nanti ada gerak rotasi. Rotasinya adalah sigma torsi terhadap poros. Itu porosnya di pusat massa ya. Sama dengan momen inersia kali alfa. Nah, ya, ada 2. Oke, kita buat yang satu dulu. Sigma F, M kali A pusat massa. F-nya hanya ada 2. Dan karena arah geraknya ke kiri ya, kita anggap aja arah ke kiri plus ya. Jadi ini plus P. Ya, kita langsung masukkan aja 20. Ini kurang F, ditambah F. Oke. Sama dengan massa. Ya, kita masukkan aja langsung 4 kali A. Nah, ini persamaan yang pertama. Anda lihat, F tidak diketahui, A juga nggak diketahui, malah ditanya. Jadi Anda sudah tahu bahwa persamaan dengan 2 variabel pasti perlu 2 persamaan. Itu menurut matematik. Jadi kita kurang 1 persamaan. Nah, 1 persamaannya lagi kita ambil sigma torsi. Sigma torsi karena dia berotasi ya terhadap pusat massa sama dengan momen inersia terhadap pusat massa kali alfa. Dan perhatikan alfa ada hubungannya dengan A. Ini kan A sama dengan R kali alfa, atau alfa bisa kita tulis A per R. Nah, ya, jadi alfanya ini A per R. Oke, sekarang sigma torsi terhadap pusat massa. Nah, ya toh? Anda lihat P ini ke sini ya. Dia muternya tadi sudah ya. Muternya kan terhadap poros ke sini ya. Anda sudah tahu ya, mahir ya. Nah, arah ke sini itu kita anggap positif. Jadi plus 20 ya. Kali lengan momen. Lengan momennya berapa? Lengan momen kan jarak poros ke gaya. Ini gayanya kan. Jarak poros ke gaya. Ini kan. Nah, ini. Apa ini? R. Ya, jadi lengan momennya R. Satu lagi nih, F. F ini kan di bawah dia. Dia muternya gini kan. Nah, muternya ke sana tadi. Nah, negatif. Jadi min F. Lengan momennya. Ini F ke sini ya. Ini pusat porosnya. Jadi dari poros tarik tegak lurus. Nah, ini. Ya, jadi lengan momennya ini. Ya. Ini ke sini ya. R juga. Ingat torsi itu gaya kali lengan momen. R juga. Ya. Sudah. Sama dengan I pusat massa diketahui itu ya. 0,02. Nggak usah dihitung pakai rumus. 0,02. Alfanya A per R. A per R. R-nya diketahui 0,1. Jadi kalau kita masukkan ini 20 kali 0,1 dikurang F kali 0,1 sama dengan 0,02A per 0,1. Nah, begini. Oke. Supaya nggak rumit, kita kalikan 10 aja ya. Atau kita ini hitung dulu. 20 kali 0,1, 0,2 ya. Ya. 20 kali 0,1, 2. 0,1 F sama dengan ini. Ini 0,2A ya. Oke. Supaya tidak ada desimal, ini kita kalikan 10 ya.
Kita kalikan 10, maka kita dapat apa? 20 dikurang 0,1 kali 10F, 0,2 kali 10 2A. Nah, ini persamaan nomor 2. Nah, persamaan nomor 1 tadi ini. 20 tambah F sama dengan 4A. Ini persamaan nomor 1. Nah, ini ya, nomor 1 ya. Jadi, menurut matematik sudah bisa. Kenapa? Karena variabelnya 2, persamaannya juga 2. Dan ini kelihatan mudah. F tinggal dijumlahkan, F-nya hilang. Ya, kalau kita jumlahkan, F-nya hilang. Nah, 20 tambah 20, 40. 40 sama dengan 6A. Maka A-nya sama dengan 40 per 6. 20 per 3. Ya, Anda lihat. Ya, pilihannya. Ya, ada 6,8, ada 6,7, ada 6,6, 6,5, 3,2. Maka tentu jawab yang benar adalah 6,7 M per S kuadrat. Jadi jawabannya ini. D. Ya, 6,7. Ya, Anda lihat. 6,7. Ya. Oke. Anda lihat hitungannya seperti itu. Ya. Jadi kita peroleh persamaan 1 kita peroleh dari hukum Newton untuk gerak lurus sigma F sama dengan M kali A pusat massa. Persamaan nomor 2 kita peroleh dari sigma torsi I pusat massa kali alfa. Torsi adalah gaya kali lengan. Ya, gaya kali lengan. Alfa kalau tidak tergelincir adalah A per R. Nah, kita dapatlah seperti itu ya. Saya harap Anda bisa memahaminya dengan baik. Ya. Kita akan masuk lagi dengan contoh soal berikutnya. Ya. Yang tadi ya, kalau gayanya diberikan di tengah ya, kalau gayanya kita berikan di tengah, yang ini tadi. Kalau gayanya kita berikan di sini. Maka gaya geseknya bukan gini tapi di sini, ya. Dua-duanya kita pelajari untuk perbandingan. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, like dan komen. Sampai ketemu lagi di masalah ketiga, dinamika benda tegar. Terima kasih sekali lagi, saya Martin Kanginan.